Yo, halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan gue yang pernah bikin prediksi Indonesia versus Jepang. Di sini sebelum gue bikin prediksi lawan Arab Saudi, gue bikin bahas dulu soal perjalanan Indonesia lawan Jepang kemarin. Pertama, Sintayong itu gak percaya diri. Apa maksud gue nggak percaya diri? Gini loh, formasi kita itu Sintayong 541 kemarin. Lihat di line up itu SCY pakai 541. Bolehlah kita defense sekali-kali, tapi kenapa, pertanyaan gue, Eliano nggak masuk squad, bahkan di bangku cadangan pun nggak ada. Sejelek itu kayak Eliano di mata STY? Bagi gue itu sebuah pertanyaan yang kenapa, why? Apakah ada problematik di saat pemain kita membutuhkan pemain-pemain yang berpengalaman di Eropa untuk menandingi pemain Eropa dari Jepang? Bahkan Eliano nggak masuk di bangku cadangan. Apa dia nggak percaya diri memainkan Eliano? Gak tau lah. Gue harap sih Indonesia lolos masuk ke 4 besar. STY ganti. Gue sih pengen seperti itulah ya, karena monoton, ya bisa disebut monoton. Ada yang stay silakan, namanya juga netizen, komentar itu silakan. Dan buat lo yang ngarepin timnas menang lawan Jepang, itu keterlaluan. Gue ngarepnya imbang aja itu udah bagus lawan Jepang. Seri itu udah performa yang luar biasa. Jepang ngalahin Spanyol, Jerman di Piala Dunia dengan skor yang ya cukuplah buat mereka fans yang menangis. Kenapa penggemar Jerman, Spanyol menangis kalah dari Jepang? Karena mereka pikir lah ini cuma Jepang, kita bisa kalahin mereka. Itu fans Spanyol dan fans Jerman seperti itu. Kalau kita berekspektasi seperti itu, kita bisa kalahin mereka, berarti fans timnas Indonesia sudah sama dengan negara-negara Spanyol, Jerman. What do you expect? Ranking 130 versus ranking 15. Seri itulah hasil terbaik. Musuh cetak 4 gol, lu perlu cetak 5 gol, you still win the game. Tidak semudah itu, kata-kata coach. Ini Jepang, bu. Tidak mungkin. Bolehlah kita kalah lawan Jepang, ya minimal jangan 0-4 lah, 0-1, 0-2. Karena itu gue bakal prediksi line up Indonesia versus Arab Saudi 3-4-3, dimana kiper gue masih tetap Martin Paes. Walaupun Martin Paes bikin kesalahan gol yang ketiga dari Jepang karena dia kaki kirinya lemah, tapi kalau bukan Martin Paes, gue rasa pengalaman sebagai kiper bisa dipakai untuk lawan Arab Saudi. Toh kemarin juga pas match day pertama di Arab dulu, Martin Paes bermain cukup bagus. 3-4-3, 3 center back. Kalau Kevin Dix tidak cedera, gue kasih ke Kevin Dix center back di kiri. Media katanya Kevin Dix tidak bisa main, ya mudah-mudahan main lah. Anggaplah Kevin Dix main. Kevin Dix, Jay, Rido. Kenapa harus Jay? Kan Jay pernah bikin kesalahan kemarin. Wow, ayolah. Jay itu mainnya konsisten banget. Cuman mungkin kemarin lawan Jepang dia sedang underperform. Jay sedang bagus ketika lawan Inter, tapi bukan jaminan itu bagus untuk lawan Jepang. Kalau lu lihat Venezia lawan Inter di San Siro, Jay bahkan mau bikin assist loh. Tapi ya katakanlah namanya sepak bola kan, tidak setiap pemain itu perform. Mungkin kemarin Jay sedang under pada saat versus Jepang, tapi gue percaya dengan leadershipnya Jay, dia bisa membawa rekan-rekannya mengalahkan Arab Saudi. Rizky Ridho itu udah nggak usah dipertanyakan lagi, dia konsisten banget. Di antara setiap pemain, khususnya center back, Ridho itu pemain yang minim sekali melakukan kesalahan. Bahkan dengan Hubner saja, Ridho itu tidak banyak kesalahan Justin Hubner. Gue rasa Ridho itu pemain lokal yang sangat luar biasa. Dia bisa bersaing dengan diaspora yang bermainnya di level-level luar negeri. Ridho itu luar biasa banget. Gak ada yang bisa gantiin Ridho di center back. Gue jamin itu. 3-4-3.
tengah milik Tom Haye dan Ipar Jenar. Kenapa harus Tom dan Ipar? Gini ya, Tom itu otaknya timnas Indonesia, sedangkan Ipar, taruhlah kata kasarnya, kalau masalah main kotor atau membersihkan itu tugasnya Ipar. Di Arab Saudi, Tom sama Ipar itu chemistry-nya dapat banget. Kemarin di 2 laga sama dengan Nathan, Tom sorry to say, dia nggak cocok. Nathan istirahat dulu lah, kasih Ipar, dia itu chemistry-nya dapat banget. Lanjut ke kanan gue kasih Sandy Walsh. Kenapa Sandy Walsh? Di matchday pertama di Arab Saudi, Sandy Walsh sangat mobilitas ke depan ke belakang, dia nyaman sekali di kanan, dia bisa umpan terobosan. Di kiri gue kasih Calvin Verdong. Ini yang banyak perdebatan. Calvin Verdong itu sebenarnya posisinya bukan di sana, tapi tidak seperti itu. Walaupun dia bisa di center back, tapi dia dikasih di sayap juga mobilitasnya cukup bagus. Dengan stamina yang dia punya, Calvin gue rasa cocok di sana. Soalnya tidak ada tawar-menawar untuk lawan Arab ini. Kemenangan itu harga mati. Bolehlah kita full defense lawan Jepang, tapi harus kita full attack lawan Arab Saudi. Lebih baik kalah daripada kita nggak menyerang sama sekali. Jangan kasih space untuk Arab Saudi bermain enak. Kita harus full attack. Lanjut ke depan, gue taruh Eliano Reinders di kanan. RWF. Kenapa harus Eliano Reinders? Gue masih pertanyakan, kenapa Sintayong nggak berani nurunin Reinders, bahkan nggak ada di bangku cadangan. Ada opsi sih memang Witan di sana juga bagus, ataupun Marcelino ataupun Ragnar. Tapi gue taruh Eliano Reinders di sini di kanan. Cobalah sekali-kali, dia jauh-jauh datang dari Belanda tapi tidak dipainkan. Nyesek sekali itu. Untuk kiri gue kasih Rafael Strike, LWF. Kenapa strike-nya di depan? Kenapa nggak Ragnar? Gini, ketika lo mengingat pertandingan timnas lawan Bahrain, Strike lebih berfungsi di kiri. Dia menciptakan peluang sekaligus menciptakan gol yang sangat indah. Strike lebih berbahaya di kiri. Walaupun dia kelemar-kelemar ya, kita tahu Strike itu kelemar-kelemar, tapi Strike lebih enak di kiri menurut gue pribadi. Untuk striker gue kasih ke Sananta. Kenapa nggak ke Ragnar bang? Bro, Ragnar itu dikritik sama Sintayong. Sintayong bilang ke media pas konferensi pers, kita seharusnya bisa menjalankan pertandingan dengan baik. Kalau peluang Ragnar dari awal itu bisa berbuah gol, mungkin akan berbeda jalan cerita. Itu yang gue nggak paham itu. Seorang pelatih itu jarang sekali menyalahkan individu ataupun menyalahkan pemain sendiri, itu jarang sekali. Karena apa? Itu sangat berbahaya itu. Chemistry di ruang ganti itu sangat berbahaya. Dia seolah-olah ini semua Ragnar yang salah. Makanya gue bilang Sananta harus main, karena Ragnar secara tidak langsung mentalnya sedang down. Mentalnya Ragnar itu, kenapa harus saya yang dikasih kritik? Bahkan ketika saya mencetak gol saya nggak dipuji, tapi ketika saya sedang underperform, pelatih secara personal ke saya. Makanya Ragnar itu sedang tidak baik-baik saja. Untuk lawan Arab Saudi harus pasang Sananta dulu. Sananta sebagai penyerang nomor 9 itu bisa dicoba. Oke, itu prediksi gue line up untuk lawan Arab Saudi. Mana prediksi lo? Komen di bawah.